kasih waktu ya. Ini lagi nggak enak nih Arsinya nih. Kan nggak pernah ngomong-ngomong, ini lagi nggak enak badan, ketularan si kakak, ada flu. Jadi Nanti ya. mau ke dokter. Nanti ya. Ini kasihan lagi sakit Tuh soalnya. lihat tuh. Gejalanya itu apa namanya meriang. Meriang, badannya demam sama ngilu badannya. Mereka juga udah kenanya di mana. Cuman semalam tuh udah bilang kayak nggak enak, maksudnya kayak ada nggak enak badan kali ya. Mungkin memang karena kecapean. Karena mereka kan kayaknya menurut kita juga ngeliatnya kegiatan itu lumayan padat ya. Aurel kena, Arsy juga kena, Jill juga kena. Makanya kita yang nggak kena tuh justru Utay nggak kena, Mas Nana nggak kena, sama di Arsy nggak kena. Dengan swab PCR hari ini karena beberapa hari yang lalu kita habis ketemu Pok Nur. Kita doain sama-sama Pok Nur cepat sembuh, GWS, karena banyak planning penting yang kedepannya. Oke, hari ini aku yang akan swab sama anak-anak. Semoga kabarnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apalagi Aurel katanya bentar lagi mau punya acara besar. Mudahan aja lah, nggak lama-lama sakitnya ya. Tetapi sebelum haknya Bintang dan mengenai mengumrohkan itu dipenuhi oleh Rizky dan Putri Delina, itu Putri Delina dan Rizky Febian meminta agar aset-aset maupun dokumen yang milik Rizky Febian maupun milik almarhum itu dikembalikan kepada Rizky Febian maupun kepada harta aset dari almarhum itu dikembalikan kepada anak-anaknya Rizky Febian dan Putri Delina. Antara lain ada 12 ini yang kita minta segera dikembalikan. Yang pertama sertifikat rumah Panyawangan dan ruko yang di Komplek Panyawangan. Kemudian rumah kos 32 kamar yang di Bojong Soang. Kemudian uang penjualan rumah di Villa Bandung Indah seharga 1,5 miliar. Kemudian uang penjualan mobil Kijang milik Rizky Febian sebesar 120 juta. Dan kemudian tanah-tanah yang dibeli dengan uangnya Iki atau uangnya almarhum, antara lain di Banjaran, di Ciamis, gitu ya. Kemudian ada toko material juga di Banjaran, ada yang di Majalaya, kemudian tanah di Pangalengan, dan ada usaha grosir di daerah Arjasari, Batu Karir di Kabupaten Bandung. Dan satu lagi, dulu ada perhiasan emas senilai 2 miliar. Dan kemarin waktu pertemuan diakui oleh saudara Teddy, itu nilainya lebih kurang 2 miliar. Yang waktu itu dengan rekomendasi saudara Teddy itu diserahkan kepada Iwan untuk dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian barangnya itu tidak ada. Nah itu yang juga kita minta dikembalikan. Dikuasai oleh saudara Teddy. Jadi karena itu kan ada yang untuk pengurusannya kepada kakaknya, ada yang orang lain gitu ya. Tapi yang tahu persis adalah saudara Teddy. Tapi yang jelas saksi-saksi kayak Pak Ecet, terus Bu Butet, semuanya tahu. Nah itu yang minta kita segera dikembalikan. Kami kasih waktu 14 hari sejak hari ini. Gitu ya. Kami kasih waktu sesuai dengan surat kami yang kita kirim hari ini, itu kami minta dikembalikan dalam waktu 14 hari sejak surat kami layangkan. Kembalikan aset-aset itu, kita berikan haknya Bintang, gitu ya. Tapi kalau pemikiran sana itu dikesampingkan, berikan 500 dan 200, ya nggak bisa begitu. Pertanggungjawabkan dulu aset-aset Rizky dan aset-aset almarhum, itu sudah clear, kita berikan
Itu janjinya Rizky dan Putri Delina. Ya harus, karena kan kemarin juga selain memang pertemuan pertama, setelah itu juga memang pengen ada maksudnya obrolan lebih serius lagi mengenai hal ini gitu. Karena kan pada awalnya juga ketika memang sudah ada haknya dari bagian untuk Dede Bintang, kita tidak pernah menahan-nahan, kita juga tidak pernah untuk menghak-hakkan itu hak kita semua. Pada dasarnya saya ulangi sekali lagi, saya hanya ingin melaksanakan tanggung jawab saya, meneruskan tanggung jawab dari almarhumah mama, menyelesaikan masalah yang ada, terus juga yang pastinya juga ingin semua permasalahan ini selesai dengan baik. Udah. Kan KDRT itu sendiri memang sudah sering terjadi. Walaupun intensitasnya itu mungkin setahun berapa kali, dan saya memiliki bukti-buktinya. Jadi yang dilakukan tanggal 18. Itu yang Desember kemarin, Mbak? Iya, ini 18 Desember. Ini nih. Ini Mbak. Kanan. Nah, ini pegang. Nah, iya banget. Ya, ini 18 Desember. Ini sekitar bulan Mei. Bulan Mei. 2019. Rambut saya. Itu rambut apa, Mbak? Rambut apa lagi kalau bukan rambut? Enggak, maksudnya dicap. Dia dijambak. Ini nih. Tangan. Lihat nih. Ini saya lupa tepatnya kapan, bulan Januari juga ada, bulan puasa juga ada. Enggak, itu bulan Januari. Di sini lebam. Januari. Hanya wajah aja ya, Mbak? Apa? Ini tangan. Ini tangan. Ya rata-rata semuanya banyaknya di muka sih, muka dengan tangan. Kurang lebih seperti itu lah. Ya. Terjadinya rumah tangga ini kacau-kacau itu karena saya mendapati Aska berselingkuh dari tahun 2015 dan saya baru mengetahuinya di tahun 2018. Jadi akhirnya saya pun berubah perasaan pernikahannya itu langsung berubah karena saya selama menikah tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tidak. Dan akhirnya pada saat saya mengetahui itu tahun 2018 saya sudah berbeda dan akhirnya saya menjalani pernikahan ya sudahlah saya sendiri, dia sendiri. Jadi kita sama, akhirnya saya menjalani hari-hari itu seperti itulah gitu loh. Akhirnya saya memutuskan pada saat terjadinya pertengkaran di bulan Desember akhir tahun lalu, saya memikirkan ya sudah, ini mungkin saya ingin berpisah saja karena rasanya sudah cukup lah. Dan almarhum ayah saya pun juga tahu itu di saat tahun 2018 dia mengetahui kalau saya tersakiti dan dia sedih karena saya anak perempuan satu-satunya. Jadi saya sangat sedih semenjak itu ayah saya kesehatannya drop. Jadi tahun 2019 ayah saya pergi di saat dia sudah mengetahui kalau saya tidak seperti apa yang dia kira gitu. Ya silaturahmi aja gitu kan, karena diundang ke sini atas pengaduan, jadinya ya udah dateng gitu. Terus ditanya tentang video yang rame di YouTube kemarin, klarifikasi maksudnya kenapa membuat itu semua, kronologinya gimana, yaitu ngejelasin gitu-gitu aja sih. Adalah kalian juga tahu, masa kalian tidak tahu. Laporan adiknya bukan? Iya. Kalau di KPA ini sih sebenarnya lebih kayak kita sama-sama untuk melindungi anak gitu. Tugas melindungi anak itu menurut KPAI bukan cuma peran orang tua, bukan cuma peran pemerintah, tapi juga peran masyarakat gitu. Jadi kita sama-samalah gitu. Ketika ada video atau kata-kata yang kurang berkenan tampil di media publik, itu kan mungkin bisa jadi konsumsi anak-anak gitu, bisa disaksikan sama anak-anak, dan itu
jadi apa ya, jadi hal yang negatif aja untuk anak-anak. Atas ketersinggungan menurut saya sih ngomongin apa aja bisa tersinggung ya, kayak ya itu. Sementara kan tujuan dari materinya sendiri memang bukan untuk menyinggung. Kalau ada yang tersinggung, ya gimana ya ngeresponnya ya gitu. Prinsipnya hari ini kita klarifikasi atas pengaduan, tetapi kemudian pengaduannya sudah juga dicabut ya. Tetapi KPAI kan di dalam menjalankan tugas tidak semata-mata berbasis pengaduan, tapi juga berdasarkan pengawasan dan juga monitoring dan evaluasi. Sebagai komedian, kita ingatkan bahwa perlindungan anak itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, negara, tetapi juga masyarakat. Masyarakat komedian, teman-teman seni, tadi kami sampaikan, itu juga bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak. Makanya kita berharap hati-hati di dalam memilih diksi, memilih kata, memilih kalimat ketika membuat joke, menghibur, yang itu semangatnya sebenarnya menghibur masyarakat. Menghibur masyarakat itu memang seiring berjalanan waktu memang harus penuh dengan inovasi, menyesuaikan dengan kode etik perlindungan anak. Ini tadi saya sampaikan ke Mas Ridwan, dan Mas Ridwan sangat welcome. Prinsipnya beliau akan terus memperbaiki dan upaya ke depan ingin semakin baik. Saya udah sampai nggak bisa ngomong, teman-teman saya juga sampai nggak bisa ngomong, udah nggak bisa ngomong. Saya udah nggak bisa ngomong dalam hal ini. Jadi saya menggunakan hak jawab saya aja, ya saya jelaskan sebenarnya. Jadi yang dia ucapkan itu seperti menurut saya ya, seperti menggiring opini. Makanya saya hanya serahkan ini ke Bang Minola untuk tolong dipelajari seperti apa dan bagaimana. Jadi ya kita lihat aja, kalau ada etikat baik saya terima dengan baik. Susah juga gitu naikin, saya ngobrol, jadi makanya saya tidak jawabin teman-teman saya, memberikan support tuh. Jadi saya bukannya membuat saya menjadi itu, enggak, tapi saya cuman minta hati nurani dia. Kalau dia sudah menikah ya, bayangkan kalau wanita yang diejek itu adalah ibunya, mau atau tidak. Ini dari sisi wanita, tapi dari sisi anak, kalau dia punya anak, mau atau tidak. Jika anak lu memeluk lu suatu saat nanti, anak lu mencium lu suatu saat nanti, tapi menjadi bahan ejekan orang lain, dan menurut saya tidak pantas. Mas, kalau orang yang punya anak, ya, ada orang yang punya istri, ya, itu pasti merasakan hal yang sama. Ya, sekarang mas-mas semua punya keluarga, mau nggak kalau ibunya seorang wanita nih menjadi bahan olokan? Ini mental anak loh, mental seorang anak, ya, kedekatan dengan orang tuanya jadi ejekan, dan itu dengan mukanya yang so iye banget, kenal banget gitu. Dia bilang dia gue sih nggak kenal banget sama dia. Ngapain lu jadi bahan roasting? Iya kan, lu ngapain jadi bahan roasting? Kalau dia ngomong, dia komedi, mas, saya mau ngomongin tolak ukur saya nih. Saya boleh tanya di Tiagumai, saya main di komedi udah dari tahun 97 mas, main Lenong Bocah. Jadi saya juga tahu, saya bercanda sama Ayu, sama Igun, sama Wendy di acara yang saya bawakan, itu semuanya janjian. Nanti gini ya, nanti gini ya, nanti gini ya. Kan mas juga ada di bawah, ada beberapa di sini media yang memang ada di bawah naungan TV yang ada kode etiknya, ada ininya, semuanya itu kan ada itu. Tapi kan kalau ini beliau ya buat saya so iye banget, mukanya so iye gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi ya kalau dia juga nggak ada niat itu, ya udah saya juga nggak akan hapus. Sebenarnya kan banyak yang bilang roasting ya sebenarnya ya. Ini salah kaprahnya tentang roasting harus izin, roasting harus orangnya ada di situ. Memang betul, tapi materi stand up saya kan bukan roasting ya. Roasting itu lebih kayak segmen. Sebenarnya saya ngejelasin bahwa kayak misalnya dari 1 jam acara, segmennya ada apa aja nih, ada stand up show, ada roasting, ada gombalin orang gitu. Nah, itu segmen, bukan nyebut nama orang namanya roasting gitu. Itu stand up show biasa. Terus sebenarnya kan kesenian stand up itu lebih kayak memotret aja sih, sosialnya lagi kayak gimana. Terus ya udah kita potret gimana kita ngebahas itu, ngomentarin itu gitu. Iya, sebenarnya kan tujuannya bikin materi yang di introduction itu ingin ngasih tahu ke penonton kenapa
nama show-nya introduction, perkenalan. Itu kan saya kasih tahu kalau di video, karena zaman sekarang orang nggak mau saling mengenal gitu, udah jarang, maunya pengen tahu doang. Sementara kalau cuma pengen tahu tanpa kenal, efeknya tuh bisa punya persepsi yang berbeda. Nah kebetulan di tahun 2019 kan lagi rame tuh video mereka, bukan cuman di YouTube tapi di semua sosial media lagi jadi pembahasan. Nah menurut saya kenapa itu saya bawa, karena itu cocok aja. Oh ini nih efeknya kalau kita cuman tahu doang tapi nggak kenal. Banyak yang seujon, banyak yang berprasangka buruk. Akhirnya saya bawakan itu di stand up saya yang berhubungan sama kenal dan tahu gitu. Pantes lah, karena kan semua, kalau saya percaya ya, misalnya kalau public figure sudah mengumbar atau mempublikasikan kehidupannya di sosial media, mereka harus siap untuk dikomentari gitu. Ya bukan masalah bersalah atau tidak bersalah gitu, tapi karena memang tujuannya aja tidak ke sana. Iya, tidak apa-apa. Kan boleh aja, orang tersinggung kan nggak apa-apa. Kan itu konsekuensi dari saya juga bikin materi, orang merespon, dan saya merespon karena dia juga bikin konten gitu. Kan sama aja kan. Di luar dulu ya. Maaf ya. Punten. Ya. Maaf ya. Ya maaf ya. Ya. Ibu ada acara apaan, Ibu? Itu ada acara apa di dalam, Bu? Katanya tadi potong sapi ya, Bu? Potong sapi ayo ya, Bu. Iya, acara apa sih selamatan apa, Bu? Dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka apa, Bu? Tahu saya. Oh, hanya taunya potong sapi ya? Iya, potong sapi. Bang, gimana, Bang? Dibagiin ke warga sini atau gimana? Yatim. Sudah yatim. Udah gigi, Bu? Udah gigi, Bu. Ayo ting-ting lagi bagi ya. Boleh dong sedikit, Bu. Aduh, jangan. Main dong, Bu. Bu. Kasih jalan dulu, Maaf, permisi. Lagi sakit ya? Kenapa tuh? Oh, jatuh atau gimana? Gitu deh Mbak, tapi sudah jauh lebih mending. Hati-hati Mas. Tapi udah sempat terapi gitu. Sudah, alhamdulillah. Iya, makanya bisa jalan. Patah, sudah hampir setahun. Tante support buat Selin sendiri gimana sih Tante? Keadaannya lagi kayak gini. Tante supportnya seperti apa sih Tante soal Support, berdoa. Saya berdoa. Tapi maaf ya. Kak Selin sendiri sudah berapa lama sih Kak Selin bisa dengan anak? Gimana Kak Selin? Terima kasih ya teman-teman semuanya. Di Selasa kita sesi pas. Doain ya. Gimana udah bisa rumah atau belum? Selin, emang udah bisa rumah apa gimana nih? Karsya itu siapa? Teman aku. Iya. Sama orang tuanya dong. Anak-anak gimana? Anak-anak iya, Selin. Baik-baik, sehat-sehat semua. Doain dong. Doain ya. Baik-baik aja semuanya. Nggak ada tanggapan apa-apa, baik-baik aja semuanya. Makasih ya. Ya, biar ada aktivitas. Enggak sih, semuanya dijalanin enjoy aja, happy aja semuanya. Sekarang tinggalnya di mana? Di rumah. Makasih ya semua. Doain aja lancar semuanya ya. Komunikasi karena baik-baik aja. Tanya Selin deh kalau itu ya. Tanya aja sama yang bersangkutan. Saya sih cuma support aja yang terbaik buat Selin. Pokoknya saya sebagai temannya, sahabatnya yang terbaik buat Stefan, buat Selin. Pokoknya mereka kan pasangan selasi juga sih. Yang terbaik lah Mbak buat anak-anak. Support dong selalu buat Selin supaya Selin juga sama Stefan bisa balik lagi, bisa baikan lagi, karena aku tahu pasti mereka seperti di vlog aku dia cerita pasti saling mengasihi. Cuma kan namanya kadang-kadang they just need time untuk time out sebentar. Tapi mudah-mudahan selalu diingat adalah apapun keputusannya ada anak-anak yang pasti
selalu berusaha supaya mama papanya bisa kembali lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.